teras istana. Entah mengapa, hari itu ia merasa pusing dan lemas. Benang tenunnya berkali-kali jatuh. Karena malas mengambilnya, ia pun berkata, tak lama kemudian, benang itu sudah berada di depannya. Dayang Sumbi merasa senang. Namun, ia terkejut ketika mengetahui bahwa yang mengambilkan benang itu adalah Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. Ternyata Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan dewa yang dikutuk dan setiap malam dapat berubah menjadi manusia tampan. Bagaimana pesan kepada Dayang Sumbi agar tidak memberitahu Sang Kuryang bahwa dirinya adalah ayahnya. Kayak gini. Udah aku mau ikut kayak gitunya. Ya kan nggak? Pas. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah, dan pintar. Tumang selalu mengikuti Sang Kuryang kemanapun ia pergi, serta mengajarkan kesaktiannya. Udah. Sang Kuryang mengira Tumang hanyalah anjing peliharaan biasa. Ia tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang berburu binatang untuk pesta di istana. Pergilah berburu bersama Tumang untuk pesta di istana. Sang Kuryang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Namun, hingga sore hari, ia tidak mendapatkan hasil. Karena kesal, Sang Kuryang membunuh Tumang dan membawa dagingnya sebagai hasil buruan. Kenapa tidak ada satupun binatang yang berhasil kuburu? Maafkan aku, Tumang. Aku yang tegas sekali kau. Sang Kuryang pun kembali ke istana. Dewasa tidak mengetahui bahwa daging tersebut adalah tumbuk. Mengira itu adalah hal asli buruan biasa. Bunda, aku sudah kembali dari berburu. Ini hasil berburu untuk pesta nanti. Wah, terima kasih anak mudaku ya. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak terlihat. Anak Sang Kuryang, Ada apa, Bunda? apakah kamu melihat Tumang? Sudah kucari kemana-mana, tapi dia tidak ada. Akhirnya, Sang Kuryang mengakui perbuatannya. Maafkan aku, Ibunda. Aku sudah membunuh Tumang untuk menjadikannya hasil buruan. Apa? Kenapa kamu melakukan itu, Sang Kuryang? Dayang Sumbi sangat marah. Ia memukul Sang Kuryang sampai telinga terluka dan berdarah. Maafkan Sang Kuryang, Bu. Ampun, Bu. Karena telah memukul calon pewaris kerajaan, Dayang Sumbi pun diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, ia adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulnya. Ia akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari, saat berburu di hutan, ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik.
Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Karena paras Dayang Sumbi yang cantik, Sang Kuryang pun jatuh cinta, kemudian melamar Dayang Sumbi. Dan Dayang Sumbi pun menerima lamaran tersebut karena Wahai wanita cantik. Wahai wanita cantik, inginkah kau menjadi istriku? Namun, sebelum pernikahan dilaksanakan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening Sang Kuryang yang sama persis dengan luka anaknya dahulu. Ia pun menyadari bahwa pemuda itu adalah Sang Kuryang. Bagaimana ini? Ternyata dia adalah anaknya Sang Kuryang. Luka di keningnya sama dengan dia memang anakku. Dayang Sumbi berusaha menggagalkan pernikahan tersebut. Ia mengajukan syarat yang sangat berat, yaitu Sang Kuryang harus membuat sebuah danau perahu besar dalam waktu semalam. Sang Kuryang, Ada apa? Wahai wanita cantik, kau bisa minta itu, asalkan kau bisa memenuhi. memangnya apa permintaan? Aku ingin kau mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu besar menyusuri bendungan itu. Bendungan itu harus sudah selesai sebelum fajar tiba. Baiklah, aku akan memenuhi semua permintaan. Wahai para bisakah kalian membantuku mengubah sungai itu menjadi bendungan dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberangi bendungan itu? Apakah hanya itu saja, Sang Kuryang? Ya, hanya itu saja. Baiklah. Akhirnya, aku telah selesai membuat waduk itu menjadi bendungan. Sekarang tinggal membuat perahu untuk menyeberangi bendungan itu. Aku pasti bisa. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolong
Ah, kenapa yang sulit kokoh? Padahal perahu yang kubuat belum selesai. Mengetahui dirinya gagal, Kang Mulyang menjadi sangat marah. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah menipuku. Tegas sekali kau. Bagaimana mungkin aku menikahimu, anakku? Sungguhnya aku adalah Dev, ibu kandungmu. Ah, tidak mungkin. Aku tidak akan percaya dengan perkataanmu. Bagaimana mungkin aku menikahimu, anakku? Sesungguhnya aku adalah Dev, ibu kandungmu. Ah! 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 Ah!